Boleh dong, ayo ucapin kanan kirinya Merry Christmas. Ini puji Tuhan ya, walaupun cuacanya agak kurang bagus tapi kita masih bisa ngumpul di sini. Oh ya, ini ada pesan dari sponsor nih, karena ini adalah family service, jadi nggak ada Sunday school. Tapi kita punya ruang kaca di sebelah sana. Kalau misalnya ada anak-anak balita yang membutuhkan rewel atau apa, bisa ke sana. Ibu kalau bisa mohon duduknya itu per keluarga ya. Soalnya nanti pas kita ada kayak candlelight itu nanti bakal doa masing-masing per keluarga gitu. Jadi kalau misalnya buka per keluarga itu Oke, ayo bangkit berdiri semua yuk, kita mau memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan.
medalya untuk Ronald Risto masih berkhianat. Gua takut sama dia. Ada nggak ya gereja Indonesia di Wellington ini? Tapi kayaknya saya pernah ketemu sama mantan guru TK saya namanya Bu Firza. Katanya ada gereja Indonesia di Wellington. Dia tanya lagi sama saya, tahu ya market nggak? Saya bilang tahu, ya dekat ke situ. Kayaknya kalau begitu mungkin kita teropong aja dulu kali ya. Datang di RCM Wellington. Silakan masuk. Our youth Christmas celebration will be held on 26th of December at 4 p.m. in Soren Park. Please remember bring fruit or drink to share. Kebaktian dan perayaan penutupan tahun 2021 akan diadakan hari Jumat 31 Desember jam 8 malam di Auditorium Life Point Church. Jemaat dimohon untuk membawa finger food to share. Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi care leader masing-masing. Kami informasikan bahwa untuk hari Minggu tanggal 26 Desember dan 2 Januari tidak akan ada ibadah. Ibadah perdana di tahun 2022 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Januari. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgwellington.org. Shalom. 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 Saya mengucapkan selamat datang untuk para undangan yang hadir sore hari ini. Selamat datang di IFG Wellington. Selamat beribadah. Hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus tentunya kita merayakan hari Natal setiap tahun. Tapi saya percaya setiap hari sebagai anak Tuhan kita merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, sore hari ini sebelum kita akan membawa persembahan, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepadamu, kami merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak hanya hari ini saja Tuhan, tapi setiap hari. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, kami mau mengalami Engkau setiap hari. Bersama dengan Engkau, berjalan dengan Engkau, memegang tangan-Mu Tuhan, dan Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami. Sore hari ini Tuhan kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai tanda penyembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, Engkau pakai Tuhan, biar setiap persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk kerajaan-Mu. Mengucap syukur Tuhan, dengan hati bersyukur kami bawa penyembahan kami di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sister everyone,
Merry Christmas, everyone. I'm really glad that we're able to be gathered in this place and to praise and worship Jesus Christ, our Savior. I just wanted to share a little bit, well, just 2 verses actually. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So this is kind of like what the song that we're going to sing today. I just want us to prepare our hearts to worship and praise Him, and thank Him for all that He's done for us, and that He's given His only Son just for us, to save us.
Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama teman-teman seiman kami ya Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dalam ruangan ini ya Tuhan, kami terus mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau masuk ke dalam firman-Mu ya Bapak. Kau yang ditebus setiap dari kami ya Tuhan. Kau pakai setiap hati dari kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah bibir mulutnya ya Tuhan menyampaikan firman yang datang daripada-Mu ya Bapak. Biarkan firman ini bagaikan pedang bermata dua ya Bapak ya. Menusuk setiap hati yang mendengarnya Tuhan. Jika kami pulang dari tempat ini, kami berubah ya Tuhan menjadi sesuatu yang baru ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mungkin katakan ke kanan kiri dulu, Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Oh ya. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih, tepuk tangan dulu untuk tim Youth. Keren sekali ya. Oke. Hari ini kita masih dalam tema kita look forward ya, tetapi versi Christmas. Amin. Katakan kanan kiri, look forward. Look forward. Yes. Nah, diambil dari Lukas. Kitab yang kita akan baca hari ini adalah dari slide-nya. Alright. Saya undang kita teman-teman untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Oke. 2 minggu lalu saya sharing tentang good news and bad news. Oke. Kembali lagi ini related bahwa hari ini kita akan fokus kepada good news. Katakan ke kanan kiri, good news. Good news. Oke. So, in order for us to receive the good news, kita harus berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Benar? Untuk kita berada untuk bisa melihat news itu sebagai good, so we are expecting something. We need to look forward on something so we can know that is a good news. Nah, pada hari ini kita belajar dalam kisah Natal ini. Apa sih the bad news? Apa sih situasi yang sedang dihadapi pada saat itu? Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu terakhir, buku terakhir dalam Perjanjian Lama adalah buku Malaki. Itu ditulis kurang lebih sekitar 400 before Christ. Dan setelah itu tidak ada lagi prophets after Malaki. Jadi kalau dari komentarnya ditulis bahwa ada period 400 years of silence, di mana dikatakan sebagai intertestamental period, di mana seakan-akan Tuhan itu diam gitu. Saya percaya Tuhan pasti tetap bekerja, tetapi prophet tidak ada, yang namanya judges tidak ada dikirim untuk kepada orang-orang yang berdosa, sehingga orang Israel itu pada saat itu merasa seperti kehilangan arah, dan banyak sekali yang ya mungkin sudah melupakan yang namanya Tuhan itu sendiri karena tidak ada prophet yang mengingatkan mereka. Kita ingat ya dalam 2 bulan lalu bahwa diingatkan aja apa yang terjadi, mereka muter, ya kan? Udah diingatkan, mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah itu mereka kembali lagi ke jalan yang salah. Nah, kita baca dulu di kitab Malaki. Dikatakan sih, the Lord of Heaven army says, the day of the judgment is coming, burning like a furnace,
On that day, the arrogant and the wicked will be burned up like straw. They will be consumed, roots, branches, and all. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves led out to pasture. On the day when I act, you will tread upon the wicked as if they were dust under your feet, says the Lord of heaven. Amen. Remember to obey the law of Moses, my servant, all the decrees and regulations that I gave him on Mount Sinai for all Israel. Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Jadi, ini adalah buku terakhir di Old Testament, di Perjanjian Lama. Dan orang-orang Israel, mereka menantikan you can help if you kalau I forgot to click ya. So they are expecting the prophet Elijah to come. Okay, so for 400 years nggak ada prophet lagi selain ditulis dari Malaki ini. Nah, kalau kita lihat sejarah, ini adalah sejarah ya yang ditulis bukan cuma diambil dalam Bible saja, tetapi sejarah yang ditulis oleh historian bahwa Malaki itu hidup di zaman 430 before Christ. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, pada saat itu mereka hidup dalam the Persian period, di mana the Medo Persians yang berkuasa pada saat itu. Dan kalau setelah Medo Persian, kemudian Persia jatuh ke dalam tangan Greek, di mana dilanjutkan di sini adalah the Hellenistic period. Jadi 336 sampai 165 itu dipegang di tangan the Greek. Dan setelah itu dilanjutkan oleh the Maccabean atau the Hasmonean period, di mana the Hasmonean itu adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Mereka berhasil untuk memberontak sehingga mereka punya pemerintahan sendiri sampai akhirnya the Roman period take over again pada tahun 363 before Christ. Dan kita tahu Herod the Great, raja yang pada saat Tuhan Yesus waktu lahir, dia berkuasa dari 37 before Christ sampai 4 before Christ. Nah, kalau kita melihat dari sejarah ini, kita tahu bahwa kehidupan orang-orang Israel pada saat itu susah banget. Mereka hidup dalam peperangan, basically under oppressions. And mereka nggak ada, waktu saat itu nggak ada yang namanya prophets yang datang kepada mereka, sehingga mereka kehilangan arah. Tetapi mereka memiliki satu harapan, karena mereka membaca tulisan-tulisan di mana mereka look forward for the coming Messiah yang ditulis di kitab Yesaya atau ditulis dalam kitab-kitab seperti Micah. Mereka menantikan seorang Messiah yang akan datang yang membebaskan mereka dari oppression ini, dari hal-hal yang membuat mereka tidak enak. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita mungkin saat ini juga merasa bahwa kita saat ini mungkin ada yang hidupnya mungkin nyaman, tapi banyak juga orang yang hidup di dalam ketidakpastian. Karena adanya COVID ini, ya kan, kita tidak bisa merencanakan trip kita seperti dulu lagi, benar? Kalau dulu saya yakin kita nggak ada servis tanggal 25 ini, karena sebagian sudah di Indonesia, ya kan? Tapi saat ini kita bisa, karena apa? Karena kalian mau pulang Indonesia, silakan, gitu ya. Paling nggak balik lagi. Jadi itu adalah salah satu yang membuat kita tidak bisa merencanakan, ya kan? Ketidakpastian. Dan banyak juga kita lihat saat ini borders lagi close, some people lose job, ya kan? Karena mungkin tidak ada student yang masuk. Seperti kemarin saya berbicara dengan beberapa orang, ya kemungkinan besar harus mencari pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi
bagaimana dengan kehidupan di luar sana, di dunia. Ya kita lihat rumors of wars is going on. So this world is not going to the right direction. But we as Jesus follower, we have a hope. Seperti yang kita sudah pelajari dalam 1 tahun di Greater Destiny, dan kita sedang menantikan the new heaven and the new earth. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama persis dengan orang-orang Israel pada saat itu. They are waiting for the coming Messiah, just like us. Jadi kita pelajari kesalahan apa yang mereka perbuat, sehingga kita tidak memperbuat kesalahan yang sama. Mari kita baca, what is the good news yang dikatakan, yaitu lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. The Jews know about this prophecy. Seperti saya sudah bilang bahwa profesi ini ditulis di kitab Maikah 5 ayat 2, bahwa 700 tahun sebelum Masehi Prophet Maikah sudah menulis bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. They are waiting for that, the one to be ruler in Israel. So selama 700 tahun mereka wait and wait, dan Prophet Isaiah juga menyatakan hal yang sama, bahwa Prince of Peace, ya kan, yang kita sudah baca waktu di Perkiwi kemarin, Pastor Gerald yang sharing. Nah, so hari ini kita mau belajar dari kisah ini adalah kisah yang diberitakan kepada the shepherds. Bagaimana the shepherds yang pada saat itu act terhadap firman yang disampaikan oleh the angels. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kenapa sih the shepherds yang dipilih. Kenapa malaikat itu nggak datang ke orang-orang yang king misalkan, atau orang-orang yang punya harta yang kaya, atau kepada ya siapa aja. Kenapa shepherds yang dipilih, di mana shepherds itu tinggalnya di padang gurun yang di tempat terpencil. Nah, kita lihat siapa itu shepherds. Shepherds itu dahulu kala itu adalah profesi yang sangat dijauhi oleh orang-orang. So, kalau kedudukannya shepherd itu adalah paling rendah. Orang-orang yang shepherd itu adalah paling rendah. Di bawahnya mereka masih ada, yaitu orang kusta. Jadi basically the bottom of di atasnya level orang kusta. Dikatakan di Kejadian 46, dikatakan ini maka jawablah hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, bahwa kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kami boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. The Egyptian despise the shepherds. Dan itu turun-temurun, sehingga shepherds itu kalau menurut komentarnya adalah orang yang paling rendah, basically profesi yang sangat orang nggak mau deketin. Karena apa? Jorok, dekat dengan domba, istilahnya seperti kayak gitu. Kemudian mereka juga considered unreliable, dan they are not allowed to give testimony to a court karena they are unreliable. Mereka dikenal sebagai orang yang tidak boleh memberikan testimoni di dalam court itu sendiri. Akan tetapi malaikat bisa memilih shepherds untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk merelay
kepada shepherds ini untuk memberitakan kepada orang-orang lain. Nah, kalau Tuhan bisa memakai the shepherds yang sangat tidak berharga, Tuhan juga bisa memakai kita semua. Amin. Jangan pernah merasa bahwa kita nggak ada harganya. We are not worthy. The shepherds saja bisa dipakai, kita juga bisa dipakai. Dan the message is for everyone. Dikatakan di sini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Great joy to all people. Artinya apa? Good news ini bukan cuma untuk kita keep sendiri, but is for all the people. Dikatakan ketika angels datang menghadapi shepherd itu, they were terrified. Bagaimana orang gak terrified tiba-tiba dari gelap tahu-tahu mengalami yang namanya radiance of glory. Kalau kita lihat di sebelumnya bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. So when you are like in the middle of the field, tiba-tiba there's mungkin kita bisa bilang, wah UFO gitu ya kalau sekarang seperti di film-film. But that's actually the radiance of God's glory that yang menghampiri mereka. Nah, kalau kita bisa melihat kemudian dan dilanjutkan, malaikat itu berkata seperti ini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan di sini malaikat menjanjikan damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera kalau kita di luar dari Yesus. Pada saat itu keadaan memang sudah mulai membaik. Ketika Roma take over, Roma itu menjadi kerajaan yang sangat hebat, sangat besar, sehingga semuanya tersusun dengan rapi, dan orang-orang pada saat itu mulai mengalami yang namanya peace. Dalam arti mereka mengalami tidak adanya perang. Kalau kalian baca dari sejarah bahwa ada hal yang namanya Pax Romana, yaitu di mana Roma sangat berkuasa sekali, dia membangun kota-kota dengan sangat baik. Kalau kalian pernah baca atau heard the quote, many road leads to Rome, itu karena mereka sedang berkuasa, mereka membangun sangat hebat. Nah, karena Pax Romana ini, makanya rasul-rasul pun bisa dengan mudah untuk berkeliling daerah itu untuk memberitakan Injil. Nah, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh negara Roma ini bukanlah damai sejahtera yang kita mau. Amin. Kita mau damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Karena dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang menjadi sumber damai sejahtera di kehidupan kita? Mungkin ada yang menganggap money is a source of peace, atau power, atau fame. Itu semua yang dicari oleh dunia ini. Money, power, and fame. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, we need to find the source, yaitu Tuhan itu sendiri. Dialah yang memberikan damai sejahtera. Setelah itu malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Katakan sekarang ini, mereka cepat-cepat berangkat. Ya kan, minggu lalu kita sudah mendengar dari Pak Sogerat mengenai yang istrinya Lot, ya kan, sudah diberitahu nanti akan terjadi bencana kalau kamu tidak cepat-cepat, dan mereka berlambat-lambat. Kita harusnya
cepat-cepat. Kalau kita look after something, kita look forward something, kita harus bercepat-cepat. Jangan kita berlambat-lambat. Orang-orang shepherds ini nggak peduli lagi apa yang mereka sedang jaga, ya kan? Ketika itu mereka sedang menjaga domba-domba mereka. Mereka cepat-cepat berangkat. Kalau mungkin kalau kita yang businessman bilang, waduh, gue mesti simpan dulu nih domba-domba baru kita melihat bayi Yesus, ya kan? Kalau nggak ntar gimana nih, dimakan sama serigala. Tapi but they reach all of them, bilang, oh, just see the baby Jesus. Apakah kita mau risk everything to follow Jesus? Atau kita cuma baby Jesus doang kan gitu ya. Dan inilah yang kita lihat perbandingan antara the shepherds and the priest and the scribe yang ditulis dalam kitab Matius. Ketika ini cerita yang sama tapi dari versi Matius, dikatakan bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memimpin pemerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Okay? So, we have comparison here. The shepherds and the scribes, the priests and the Herodes. The priests and the scribes tahu nggak kedatangan Tuhan Yesus? Tahu. Di mana tahu nggak? Ya, dari tadi yang kita mainkan di Bethlehem, sama-sama tahu. Tapi mereka tidak melakukan hal yang sama. Attitude-nya berbeda. Ya sudah, biarin aja. Apalagi Herodes. Herodes tahu nggak siapa itu Yesus? The king yang akan menggantikan dia. Dia sangat takut nggak? Dikatakan terkejutlah seluruh Yerusalem. Dia sangat takut. Kalau kalian baca selanjutnya, dia memerintahkan seluruh bayi dibunuh yang di bawah 2 tahun, bayi laki-laki. Kenapa dia nggak menyuruh pasukannya pergi ke Bethlehem langsung? Dikatakan apa di sini? When you find him, katakan kanan kiri. When you find him, come back and tell me. Is that our attitude? When you find him, come back and tell me. When you find God and tell me, and I will believe. Is that the attitude of I will find myself? Okay? Bahwa kita nggak bisa rely on other people. The knowledge of God, pengetahuan tentang Tuhan mungkin kita bisa baca. Saya katakan ada banyak orang sekali, orang pintar, PhD, mempelajari kitab suci, mempelajari kekristenan, but they don't believe in God. Itu kita jangan sampai menjadi seperti itu. Kita harus mencari Tuhan sendiri, karena Tuhan sendirilah yang akan membuka pengertian kita, bukan meminta penjelasan dari orang lain. Teman kita ikut Tuhan bilang, "Ira, kabarin gua aja apa?" gitu. No. Orang tua terhadap anak juga sama. Anak harus mencari sendiri. Kita nggak bisa orang tua cuma force. Kalau mereka cuma nggak percaya, ya percuma. We have to believe. Amin. Seperti yang Pastor Gerald bilang, apa yang kita cari? Our mind, our body, and the spirit last week, ya kan? Kita harus memiliki mind, spirit kita harus mencari Tuhan sendiri. Bukan cuma kita sibuk mencari mind kita dan body kita, karena semua itu akan binasa. Kita harus memiliki relationship
relationship terhadap Tuhan, bukan cuma pengetahuan. Kalau misalkan saya kasih contoh, kayak saya bisa kasih contoh pengetahuan tentang Jack, coba ya. Jack hari ini ulang tahun, mana tuh si Jack? Wah, jangan lupa ya. Saya bisa kasih a lot of information about Jack. Kalian mungkin bisa tahu, oh Jack hari ini ulang tahun, kerjanya mungkin di Ciperi, gitu kan? Kalau karaoke, favorite Chinese songnya apa? Iya, Woman Kuyang, gitu kan? Kita punya pengetahuan, tetapi kalau kalian tidak punya relationship with Jack, kalian bisa mengenal dia, Jack juga nggak bisa mengenal kita. Demikian kita terhadap Tuhan. Okay? So we have to find our relationship with God ourselves. Poin yang ketiga adalah, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. So the shepherds told everyone. After the shepherd looked at the baby Jesus and he spread the news to everyone around the city. They go, they invest the time, they invest the energy to proclaim the good news. Apakah kita mau do the same thing? Kita sudah memiliki pengetahuan ini, the good news, kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita malu ketemu dengan teman-temannya, kita cuek aja gitu. Kita harus bisa to proclaim the good news seperti the shepherds. Yang terakhir adalah, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. After they spread the news, mereka kembali ke tempat mereka berasal. Dan mereka tidak stop di situ, but they continue apa? Glorifying and praising God. Why did they do that? Kenapa mereka tidak stop, tapi mereka continue? Karena mereka tahu bahwa they are the first one to receive this news. They know that they are the chosen one to receive the news. They know that they are the first one to spread the news. They know that what the angels say is true. And they know that there is a new hope now. That Jesus, the baby Jesus, the Messiah, is already here on earth. Karena mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan mereka melihat apa yang dikatakan malaikat itu adalah benar. Saya mau panggil tim present worship untuk siap-siap. So, ada 3 hal yang kita pelajari dari shepherds ini. Yang pertama adalah, we need to seek God wholeheartedly. Cari Tuhan dengan tidak ada puas-puasnya. Kita harus terus mencari Tuhan, terus mengenal Tuhan. Kedua yaitu, kita juga harus melakukan tugas kita, memberitakan kabar baik itu sendiri. Kita itu adalah amanat agung. Kita harus memberitakan kepada siapa aja, terutama untuk orang yang belum percaya. Yang ketiga adalah, we need to keep on praising and glorifying God. Karena apa? Karena kita sudah harusnya bersyukur kalau kita memiliki pengertian terhadap keselamatan ini. Banyak orang di luar sana yang masih belum percaya, meskipun mereka mengenal siapa itu Tuhan. Mereka nggak bisa memiliki imannya, belum ada untuk bisa percaya. Sedangkan kita yang ada di tempat ini, kita seharusnya bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu dengan hanya believe kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah real. Dia adalah, meskipun dia datang ke dunia ini, itu dicatat bukan cuma di Alkitab, teman-teman, tapi
Dalam buku sejarah pun juga dicatat bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Karena kita yang seharusnya binasa, karena kasih-Nya Dia datang untuk menebus setiap dosa kita. Saya nggak tahu sekarang saat ini apa relationship kalian terhadap Tuhan saat ini. Mungkin ada yang saat ini belum mengenal Tuhan Yesus, belum pernah mendengar mengenai Tuhan Yesus seperti The Herald. Kalau itu memang saat ini yang sedang Anda jalani, maka kita mau berdoa kepada kalian bahwa yuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Kalau ada yang di sini sama seperti the scribe, the priest, bahwa kita tahu siapa itu Tuhan, tapi kita cuek, kita nggak mau mencari Dia dengan sepenuh hati, kita tidak mau mengenal Dia lebih, kita hanya mementingkan hanya pengetahuan dan pengetahuan, tetapi kita tidak memiliki relationship. Kalau itu Anda, yuk kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lanjut. Mungkin ada yang dari kalian yang sudah mengenal Tuhan saat itu dan sekarang kalian sedang run away, sedang tersesat. Kalau itu yang kalian rasakan saat ini, yuk pada hari ini kita mau datang lagi kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali reconcile dengan Tuhan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. So it is about believing, bahwa kita diselamatkan hanya karena percaya bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat. Amin. Mencari manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang dari kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami bisa merayakan ya Tuhan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan memiliki hati seperti the shepherds ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk mau humble ya Tuhan, untuk mau ya Tuhan mencari-Mu ya Bapa dimanapun Engkau berada ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan mencari Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mau sungguh-sungguh ikut dengan-Mu ya Bapa, meskipun banyak godaan, meskipun banyak tantangan yang menghampiri kami semua ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah mendengar firman yang disampaikan dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Amin. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Amin.
Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, iman, kekudusan, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau serahkan ya Tuhan waktu ke depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ini ya Tuhan. Kau terus pelihara dan lindungi negara ini ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan setiap pemerintahannya Bapak. Berikan hikmat ya Tuhan dalam Prime Minister dan dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusannya Tuhan. Biar apapun keputusan yang diambil ya Tuhan, Kau berikan hikmat ya Tuhan, sehingga keputusan ini ya Tuhan sungguh berasal dari Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, Kau terus jaga juga ya Tuhan. Kami berdoa bersama saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, orang-orang yang percaya dan hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Kau terus jaga mereka ya Tuhan, pelihara mereka juga ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, dan segala pemerintahannya Bapak. Terus ya Tuhan, Kau yang berikan juga hikmat ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan kami ya Tuhan. Kau terus berkati ya Tuhan, biar makanan menjadi kesehatan bagi jasmani kami ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.